Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Novel Bayu Fadilah. Saya adalah seorang mahasiswa dari program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video ini, saya akan membahas tentang salah satu model pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru agar proses belajar dan penyampaian materi lebih menyenangkan. Model pembelajaran ini disebut snowball throwing, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut melempar bola salju. Apa itu snowball throwing? Snowball throwing termasuk ke dalam salah satu tipe metode pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ini, atau yang sering dikenal dengan snowball fish, merupakan pembelajaran yang diadopsi pertama kali dari game fisik, di mana segumpalan salju dilemparkan dengan maksud memukul orang lain. Pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ini, guru mengajak siswa bermain dengan cara membuat bola pertanyaan dari kertas yang diremas-remas. Kemudian kertas tersebut dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain. Siswa yang mendapat satu bola, maka guru meminta untuk membaca pertanyaan di depan kelas dan memberikan jawabannya. Metode pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ini menggabungkan antara diskusi dan permainan, sehingga dapat memotivasi siswa untuk aktif berperan serta dalam pembelajaran dan tidak merasa jenuh dan bosan. Pembelajaran tipe ini mengharuskan siswa untuk membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan di depan kelas. Snowball throwing juga merupakan pengembangan dari metode diskusi dan merupakan bagian dari metode pembelajaran kooperatif. Hanya saja pada metode ini, kegiatan belajar diatur sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih menyenangkan. Dengan penerapan metode ini, diskusi kelompok dan interaksi antar peserta didik dari kelompok yang berbeda memungkinkan terjadinya saling berbagai pengetahuan dan pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam diskusi yang berlangsung secara lebih interaktif dan menyenangkan. Nah, untuk metode pembelajaran snowball throwing telah diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, dari TK hingga perguruan tinggi. Hasil yang diperoleh setelah menerapkan metode ini yaitu terdapat kemajuan dari sisi akademik maupun non-akademik. Hasil dari akademik menunjukkan bahwa adanya peningkatan kuantitas belajar siswa, dan non-akademik menunjukkan bahwa keaktifan siswa dan kinerja guru lebih efektif. Walaupun metode snowball throwing ini memberikan hasil belajar yang baik, namun perlu ditinjau kembali apabila ingin diterapkan pada mata pelajaran yang lain. Berikut adalah ciri-ciri dari metode pembelajaran snowball throwing. Yang pertama adalah komunikatif. Karena dalam metode pembelajaran snowball throwing ini sangat komunikatif, karena interaksi antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa yang lain sangat tinggi, karena siswa memberikan pertanyaan kepada siswa yang lain, lalu dijawab oleh siswa yang lain tersebut. Yang kedua, sistem belajar dua arah. Guru dan siswa sama-sama berperan aktif. Yang ketiga, menyenangkan, karena snowball throwing ini adalah adopsi dari permainan fisik dan pembelajaran yang menyenangkan. Adapun tujuan model pembelajaran snowball throwing. Yang pertama, melatih kesiapan siswa dalam merumuskan pertanyaan dengan bersumber pada materi yang diajarkan serta saling memberikan pengetahuan. Yang kedua, siswa lebih memahami dan mengerti secara mendalam tentang materi pelajaran yang dipelajari. Hal ini disebabkan karena siswa mendapat penjelasan dari guru yang secara khusus disiapkan oleh guru, serta mengarahkan penglihatan, pendengaran, menulis dan berbicara mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, model pembelajaran ini dapat membangkitkan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapatnya kepada orang lain. Yang keempat, melatih siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru dengan baik. Yang kelima, merangsang siswa untuk mengemukakan pertanyaan sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan dalam pembelajaran tersebut. Yang keenam,
dapat mengurangi rasa takut siswa dalam bertanya kepada teman maupun guru. Yang ketujuh atau yang terakhir, siswa akan lebih mengerti makna kerjasama dalam menemukan pemecahan suatu masalah. Dalam setiap model pembelajaran, pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Berikut saya akan menjelaskan tentang apa saja kelebihan pembelajaran kooperatif tipe snowball drawing ini. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi guru dalam mengelola kelas yang kreatif dan menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran diharapkan tercapai. Yang kedua, melatih kepemimpinan siswa dalam kelompok. Yang ketiga, melatih percaya diri siswa dalam mengemukakan pendapat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mendorong siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Yang kelima, menciptakan suasana interaksi guru dengan siswa dan interaksi siswa dengan siswa yang lain dengan baik. Lalu, yang keenam, meningkatkan hasil belajar siswa secara individu maupun kelompok. Dan itu, metode ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya, 1. Sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi sehingga apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat dari soal yang dibuat siswa biasanya hanya seputar materi yang sudah dijelaskan atau seperti contoh soal yang telah diberikan. Yang kedua, ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu menjadi penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi sehingga diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk siswa mendiskusikan materi pelajar. Yang ketiga, tidak ada kuis individu maupun penghargaan kelompok sehingga siswa saat berkelompok kurang termotivasi untuk bekerja sama, tapi tidak menutup kemungkinan bagi guru untuk menambahkan pemberian kuis individu atau penghargaan kelompok. Nah, yang keenam, kelas seringkali gaduh karena kelompok dibuat oleh murid. Berikut saya akan menerangkan langkah-langkah metode pembelajaran kooperatif snowball drawing. Yang pertama, guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Lalu selanjutnya, guru membentuk kelompok-kelompok atau memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. Kemudian, masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada teman sekelompoknya. Lalu, masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Kemudian, kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu kelompok ke kelompok yang lain selama kurang lebih 15 menit. Setelah siswa dapat satu bola, yang artinya dalam satu bola tersebut ada satu pertanyaan, diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas tersebut secara bergantian. Lalu setelah permainan selesai, guru dapat mengevaluasi terhadap metode pembelajaran snowball drawing yang baru saja dilakukan.